يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Orang-orang musyrikin tanya kepada Nabi SAW, ya, sif lana rabbak, ya Muhammad, jelaskan kepada kami tentang sifat-sifat Tuhanmu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Allahus Samad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang semuanya membutuhkan kepada Dia dan tidak butuh kepada yang lainnya. Lam yalid, Dia tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita katakan syarat Tuhan. Kalau mau jadi Tuhan, kita lihat, kita kumpulkan semua Tuhan harus memenuhi persyaratan ini. Ya, Dia harus Maha Esa. Kalau ada yang mirip dengan Dia, ada berbilang bukan Tuhan namanya. Gimana Tuhan kok berbilang? Berarti Dia tidak sempurna, berarti Dia butuh yang lain nih. Dia bukan Tuhan. Harus pertama Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allahus Samad yaitu Dia tidak butuh kepada siapapun dan semuanya butuh kepada Dia. Ini syarat Tuhan. Kalau Tuhan ternyata lapar, Tuhan ternyata tidur, ya seperti Nabi Isa alaihissalam disembah. Ya. Tuhan ternyata perlu untuk dipahat. Ya gimana Tuhan? Tuhan perlu dikasih sajen misalnya. Ya gimana? Gimana ya Tuhan? Tuhan ternyata beol sapi, Tuhan ternyata pipis. Tuhan goblok monyet, gimana disembah? Tuhan tikus, ada tikus disembah. Menakjubkan, saya heran. Kemana akal mereka? Ya. Ini semakin menjelaskan tentang, adapun Allah dijelaskan sifat-sifatnya dengan detail. Semakin kita belajar sifat-sifat Allah, kita semakin kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau coba Anda bertanya kepada orang Nasara tentang Trinitas. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya, misalnya dalam kitab Al-Jawab As-Sahih liman baddala ad-din al-masih, ya, din al-masih, ada sekitar 6 jilid bantahan terhadap orang Nasara. Ibnu Taimiyah mengatakan, sampai dikatakan, kalau kamu datang kepada 10 orang Nasara, kamu tanya tentang hakikat Trinitas, tentang Tuhan mereka, sifat Tuhan mereka, bagaimana hubungannya antara Allah atau Allah dengan Isa, dengan Ruhul Kudus. Kalau kamu tanya 10 orang, akan ada 11 pendapat. Akan 11 pendapat. Kalau kau datang ke sebuah keluarga, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, kau tanya tentang hakikat Trinitas, bagaimana hubungan antara Tuhan dengan anak, dengan Ruhul Kudus, akan ada perbedaan pendapat. Kenapa? Mereka tidak paham dengan apa yang mereka ucapkan. Sehingga mereka mengatakan, jangan berdalam, sudah terima saja, suruh taklid. Tidak logis. Gimana 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Tidak logis. Mau dipaksa-paksakan logis, tidak bakalan logis. Tidak bakalan logis. Ya. Oleh karenanya, agama lain kalau kita semakin perdalam tentang ketuhanan, kita semakin ragu. Semakin ragu. Ya. Tapi coba kalau Nabi Isa menjadi seorang sifat manusianya hebat. Hebat sebagai manusia, tapi bukan sebagai Tuhan. Nabi Isa hebat, bagaimana sabarnya, bagaimana luar biasanya, bagaimana, tapi sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai muallim, hebat. Tapi kalau dijadikan Tuhan, jadi nggak laku, nggak benar. Tuhan kok begitu? Ya. Ya. Sapi, kalau dijadikan sebagai hewan, ya bagus, sapi. Nurut, dagingnya enak. Tapi kalau dijadikan Tuhan, ya nggak benar. Jadi kacau, ya. Tapi kalau Islam, semakin kita belajar, semakin yakin. Makanya saya bilang, salah satunya agama yang menjelaskan sifat-sifat Tuhannya secara detail adalah Islam.